Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video ini, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Trisuci Ulamatullah. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas ini. Tugas ini berisi hasil pencarian tentang silabus mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS. Setelah beberapa kali melakukan pencarian, baik itu jurnal nasional maupun internasional, saya menemukan satu jurnal yang berbentuk RPS, yaitu Rancangan Pembelajaran, yang digunakan di kampus IAIN Tulungagung. Slide selanjutnya. Di dalam jurnal ini atau RPS ini dijelaskan bahwa RPS ini dibuat untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS pada program studi Tadris IPS. Pada halaman awal, di sini dijelaskan pada deskripsi singkat, mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pandangan aliran-aliran filsafat IPS oleh para ahli. Dan yang kedua, diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap jati diri pendidikan IPS di Indonesia. Selanjutnya, pada slide kedua, ini berisi tentang kontrak kuliah mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat daftar referensi. Daftar referensi ini dapat dijadikan acuan berupa pegangan atau referensi, baik itu untuk mahasiswa maupun bagi dosen. Pada slide selanjutnya, di sini terdapat penjelasan penting tentang materi apa saja yang ditempuh pada mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS. Langsung saja kita pada poin kedua. Pada poin ini menjelaskan tentang hakikat diri dan keberadaan manusia sebagai makhluk alamiah dan juga makhluk sosial. Selanjutnya, poin ketiga, materi yang akan dijabarkan yaitu mengenai pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidikan. Selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan. Adapun cakupan materi dari poin ini yaitu yang pertama yaitu pengertian filsafat secara umum. Yang kedua yaitu aliran yang ada di dalam filsafat. Dan yang ketiga mengenai hubungan filsafat
dengan pendidikan. Pada poin kelima, di sini juga akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan IPS. Adapun cakupan materinya yaitu yang pertama, tujuan IPS dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai transmisi dari kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu sebagai pendidikan reflektif atau kritik sosial. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengembang pribadi seseorang. Selanjutnya, poin ke-6. Materi yang akan dijelaskan pada poin ini yaitu tentang pendidikan IPS di Indonesia. Materi ini juga memiliki cakupan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai fungsi dari IPS. Yang kedua yaitu objek yang akan ditelaah dalam IPS. Kemudian materi yang ketujuh yang akan dijelaskan yaitu mengenai aliran filsafat dalam IPS, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang pandangan tokoh IPS tentang aliran yang ada dalam IPS. Langsung saja kita pada poin ke-9. Poin ke-9 menjelaskan tentang aliran idealisme filsafat dalam IPS yang akan menjelaskan tentang pandangan tokoh IPS tentang aliran idealisme di dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu poin ke-10. Pada poin ini akan menjelaskan tentang pandangan tokoh tentang aliran konstruktivisme di dalam pendidikan. Pada aliran filsafat pendidikan IPS. Selanjutnya yaitu kitab pada poin ke-11 masih tetap mengenai pandangan tokoh IPS tentang aliran positivisme di dalam pendidikan. Pada poin ke-12 yaitu masih pada pandangan tokoh, yaitu pada poin ini menjelaskan tentang pandangan tokoh tentang aliran rasionalisme di dalam pendidikan. Dan pada poin 13 merupakan pandangan yang terakhir, yaitu pandangan tokoh IPS tentang aliran esensialisme di dalam pendidikan. Dan selanjutnya yaitu poin ke-14. Ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah filsafat pendidikan IPS. Di sini akan menjelaskan tentang teori pengetahuan nilai. Cakupannya yaitu tentang pengertian pengetahuan. Yang kedua akan menjelaskan tentang syarat dari pengetahuan.
Yang ketiga, juga akan dijelaskan mengenai macam teori ilmu pengetahuan. Berikut merupakan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS. Dan pada slide berikutnya, yaitu berisi tentang tugas dan juga penilaian pada mata kuliah Filsafat Pendidikan IPS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan juga kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.